Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Rizky. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Langsung saja ke PPT-nya ya teman-teman. Oke, kali ini adalah analis laporan keuangan. Saya diamanahi untuk menganalisis PT Avian Tbk atau biasa kita kenal dengan Avian Brands. Oke, pokok pembahasan dari kali ini adalah ada 7. Yang pertama ada profit perusahaan, model bisnis, analisis bisnis, analisis industri, analisis kompetitor, kemudian kejadian-kejadian penting, kondisi keuangan perusahaan. Oke, sebelum masuk ke poin intinya, saya akan membacakan sedikit sejarah singkat dari PT Avian ini. Perjalanan Avian dimulai dari sebuah pabrik cat sederhana di Sidoarjo pada 1 November 1978. Didirikan oleh Sutikno Tanoko. Dari produksi cat kayu dan besi, Avian berkembang pesat melalui inovasi seperti peluncuran Avitec, No Drop, hingga Avitec One Coat. Dengan keterlibatan 3 generasi keluarga Tanoko dan ekspansi nasional, Avian menjelma menjadi salah satu produsen cat terbesar di Indonesia. Profil singkat dari PT Avian ini: nama PT Avia Avian Tbk yang dikenal dengan merek Avian Brand adalah perusahaan produsen cat dan produk kimia yang berkantor pusat di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini didirikan oleh Sutikno Tanoko pada 1 Maret 1983 resminya. Kemudian setelah sebelumnya memulai bisnis produksi cat kayu dan besi di Sidoarjo sejak tahun 1978 dan kemudian memperluas lini produknya ke cat tembok dengan merek Avitec pada 1981. PT Avian Tbk bergerak di bidang industri dan perdagangan cat, tinta cetak, pernis, lak, perekat atau lem, serta mortar atau beton siap pakai. Dengan portofolio produk yang meliputi cat dinding, cat kayu dan besi, cat anti air, perawatan kayu, serta solusi arsitektur lainnya seperti cat, atap, dan semen instan. Kemudian pada 8 Desember 2021, perusahaan ini resmi dicatat sahamnya di BEI. Dan pada saat IPO, Avia Brand menawarkan 6,2 miliar kurang lebih lembar saham baru, setara dengan 10% dari modal ditempatkan dan di store. Dengan harga penawaran 930% per sahamnya, sehingga total dana yang dihimpun mencapai sekitar 5,76 triliun rupiah. Dana hasil IPO dialokasikan sekitar 54,5% untuk modal kerja perusahaan, 18,2% untuk modal kerja anak usaha PT Tirta Kencana Tata Warna, 14% untuk belanja modal capital expenditure periode 2022-2024, dan 13,3% perusahaan untuk pelunasan utang perusahaan dan anak usaha. Penjamin emisi utama dari saham ini ada PT Mandiri Sekuritas, PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia, PT UBS Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Dana Sakti Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Avian bergerak di sektor manufaktur cat dan bahan bangunan dengan berbagai merek terkenal seperti Avitec, Avian, No Drop, Lencote, dan Gean Mortal, Absolute, dan Avia. Perusahaan ini berfokus pada pasar domestik Indonesia dengan fasilitas produksi yang tersebar di beberapa lokasi strategis di Jawa Timur dan sekitarnya. Ini lebih lengkapnya ada di gambar yang saya tampilkan ini. Kemudian kepemilikan saham dari saham Avia ini ada 2. Saham yang dipegang dalam jangka waktu lama oleh perusahaan ada sekitar 4,634 billion atau jika dikalkulasikan menjadi 74,84% dari total saham. Kemudian ada saham free float yang mengambang yang berjalan ada 15,58 billion, lebih tepatnya ada 25,16%.
Kemudian dengan komposisi ini, perusahaan menunjukkan keseimbangan antara pengendalian internal yang kuat dan partisipasi publik yang luas, menjadikannya menarik di mata investor jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian, jika teman-teman pengen penasaran nih terkait Avian Brand itu seperti apa, nanti teman-teman bisa klik link ini atau nanti saya akan tuliskan di deskripsi. Jadi silahkan dipelajari sendiri. Oke. Kemudian ada model bisnis. Avian Brand mengoperasikan model hulu hilir yang terintegrasi yang berfokus pada inovasi dan efisiensi distribusi. Ringkasannya ada 5 ini. Yang pertama, mengandalkan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produk di seluruh segmen ekonomi hingga premium. Kemudian jaringan distribusi yang luas dengan lebih dari 118 pusat distribusi dan kemampuan pengiriman yang cepat di seluruh Indonesia. Cakupan pasar multisegmennya ada toko retail, kontraktor, korporasi, proyek, bisnis to bisnis, dan pemerintah. Kemudian keterlibatan pelanggan melalui Pain Academy, program loyalitas, dan penekanan pada layanan yang kuat. Pendapatan didorong oleh penjualan cat, pelapis, dan bahan bangunan didukung oleh sumber daya produksi dan inovasi internal. Kemudian ini ada bisnis model kanvasnya, bisa diperhatikan. Oke, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada risiko bisnis. Di sini saya menganalisis menggunakan 3 cara. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu risikonya apa saja, kemudian penilaian risiko, dan terhadap pengelolaan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Di sini saya membaca ada 4. Yang pertama ada fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bahan baku. Kemudian penurunan daya beli, kemudian risiko operasional, risiko regulasi, dan persaingan. Kemudian penilaian risikonya di sini sudah saya analisa. Ada yang paling tinggi itu yang paling atas, yang paling memiliki dampak besar itu ada risiko nilai tukar dan bahan baku, proporsinya ada 50-55%. Penjelasan singkatnya ada kenapa? Karena exposure tinggi terhadap fluktuasi USD berdampak langsung pada biaya produksi dan margin keuntungan. Kemudian yang di bawahnya ada risiko penurunan permintaan, proporsinya ada 25-30%. Kemudian ada risiko operasional 10-15%. Kemudian ada risiko regulasi dan persaingan. Walaupun ini dia paling rendah dan kecil dampaknya, tapi jangan diremehkan karena ini sangat fatal jika diremehkan. Ada proporsinya 5-10%. Kemudian pengelolaan risiko, mereka mengelola seperti apa sih gitu kan. Ini ada ringkasannya, ada 6. Yang pertama, mereka diversifikasi pemasok dan kontrak jangka panjang supaya ada mitra gitu kan. Terus kedua, ada cadangan kas dan hedging finansial terbatas. Kemudian perlindungan aset dan standar keselamatan kerja, pengembangan produk ramah lingkungan, penguatan distribusi dan layanan pelanggan, penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Kemudian dilanjutkan ke analisis industri. Avian Brand adalah pemimpin pasar cat dan pelapis di Indonesia dengan pangsa pasar 24% pada 2025. Produk mereka beragam dari cat dinding hingga pelapis anti bocor. Perusahaan terus berinovasi terutama dalam produk ramah lingkungan yang kini menyumbang 24% dari penjualan cat dekoratif. Untuk mendukung pertumbuhan, Avian membangun pabrik baru di Cirebon dan memperluas distribusi ke lebih dari 125 pusat distribusi dan 58.600 toko di seluruh Indonesia. Lebih lengkapnya ini ada tabel yang sudah saya analisa dan saya tampilkan di layar. Kemudian tren dan prospek industri cat di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan pasar. CAGR 3,4% hingga 2028 dengan total 1,91 miliar USD. Produk hijau, permintaan naik, kemudian portofolio disesuaikan. Potensi pertumbuhan, konsumen per kapita masih di bawah negara tetangga. Terus ekspansi produk, pabrik baru di Cirebon mendorong kapasitas dan suplai pasar. Kemudian analisa kompetitor. Pesaing utama dari cat Avian ini ada Nippon Paint yang berpusat di Jepang, kemudian Dulux
pusatnya di Belanda, Mowilex di Singapura, dan merek-merek lokal yang lebih kecil. Keunggulan kompetitif Avian daripada kompetitor lainnya yaitu ada jaringan distribusi yang luas di Indonesia. Karena kan Avian ini emang fokus di domestik saja gitu, belum sampai keluar. Dengan 163 pusat distribusi yang mungkin pengiriman yang cepat dan menjangkau wilayah luas. Kemampuan distribusi mendukung 15.000 pengiriman setiap hari dengan 90% pemenuhan pesanan di hari berikutnya dalam radius 50 km. Tantangannya, perlu peningkatan inovasi produk dan branding untuk bersaing secara efektif dengan global jika ingin ke pasar global gitu, di segmen teknologi dan premium. Kemudian Avia ini diakui atas kepemimpinan pasar dan praktik terbaiknya memperkuat kepercayaan investor dan konsumen. Kejadian-kejadian penting. Nah, ini banyak sekali ya, dari mulai didirikannya oleh Ibu Sutikno Tanoko di Sidoarjo yang awal mulanya hanya fokus di cat kayu dan besi, kemudian dari tahun ke tahun resmi jadi PT, kemudian ya proses cat otomotif, terus lanjut hingga 2022 tuh mereka masuk ke IPO di Bursa Efek Indonesia, menghimpun dana 5,7 triliun, kemudian mulai pembangunan pabrik baru di Cirebon kapasitas 100, dan ya sampai sekarang mereka merupakan perusahaan yang sangat besar ya di sektor ini. Kemudian terakhir kondisi keuangan. Yang pertama revenue growth. Dari gambar di atas, pendapatan perusahaan dibagi menjadi dua sumber utama. Yang pertama adalah architectural solution dan trading goods. Berikut ini ada analisa, saya menganalisa dengan rumus growth sama dengan pendapatan tahun ini dikurangi pendapatan tahun sebelumnya, dibagi pendapatan tahun sebelumnya, kemudian dikali 100%. Dan hasilnya adalah ini yang poin A, total pendapatan dari 2018 hingga 2024 naik terus, tapi ada turunnya di 2021 sampai 2022 yang lumayan signifikan ya. Kemudian poin masing-masingnya, yang pertama ada dari Architectural Solution, mereka konsisten naik setiap tahun dari 4,16 triliun 2018 ke 5,85 triliun di 2024. Pertumbuhan tertinggi pada 2021, naik 17,73% dari tahun sebelumnya. Kemudian trading goods-nya fluktuatif namun cenderung naik dari 957,95 miliar 2018 ke 1,63 triliun 2024. Pertumbuhan tertinggi pada 2021 juga, naik 19,51% dari tahun sebelumnya. Kemudian ada analisis pertumbuhan laba atau net growth. Dengan analisa ini berdasarkan tahun ditampilkan selama periode 2019 sampai 2024. Seperti ini, dan hasilnya secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa PT Avia Avian mampu menjaga pertumbuhan laba bersih yang solid, dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Meskipun pada perlambatan di tahun terakhir, perusahaan tetap mampu mempertahankan laba bersih pada level yang tertinggi. Kemudian analisis 2 poin dengan hasil yang saya lampirkan ini yang dari 2019 sampai 2020, dan ini hasilnya. Kemudian kesimpulannya, PT Avia Avian Tbk berhasil mempertahankan profitabilitas yang kuat dan struktur modal yang sehat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan di masa depan. Perusahaan disarankan untuk fokus pada peningkatan efisiensi pemanfaatan aset agar pertumbuhan pendapatan dapat lebih optimal, serta harus mempertahankan kontrol biaya agar margin laba tetap tinggi. Optimalisasi struktur modal juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan nilai pemegang saham tanpa meningkatkan risiko secara signifikan. Kemudian saya menyarankan saham ini menjadi saham jangka panjang karena alasannya ada saya lampirkan di sini. Apalagi khususnya yang orang-orang yang investor yang mengutamakan stabilitas, kemudian dividen dan fundamental perusahaan yang solid gitu. Dan kesimpulan terakhir adalah Avian Brand berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar cat di Indonesia dengan strategi inovasi produk,
perluasan distribusi dan fokus pada produk ramah lingkungan, didukung pertumbuhan industri dan pembangunan pabrik baru. Perusahaan optimis menghadapi masa depan dan terus memperluas pangsa pasar. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.